Ya, eh, sebetulnya seseorang tidak bisa mengukur, justru hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa terpuaskan diri kita dengan apa yang kita telah perbuat, ya, merasa cukup dengan apa yang kita perbuat. Untuk amal kita disuruh berlomba-lomba, ya. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dalam hal kebaikan yang membuat kita masuk ke dalam surga, adalah kita terus berlomba-lomba. Atau fastabiqul khairat, itu disuruh begitu. Dalam hal urusan dunia baru kita disuruh bersikap qanaah, merasa cukup. Ya, cukuplah dengan apa yang kita butuhkan ini. Karena nanti Pak, para jemaah sekalian, kita di akhirat itu mendapatkan kecukupan semua apa yang kita butuhkan. Dan sebetulnya orang yang merasa cukup itulah orang yang ghani, ya. Al-istighna huwal ghani. Orang yang merasa cukup dengan kebutuhan yang dimilikinya, itulah orang kaya sesungguhnya. Jadi orang yang paling sedikit kebutuhan hidupnya, itulah orang yang paling kaya. Jadi nanti di akhirat ada orang yang mungkin walaupun gambaran surga nikmatnya segala macam, tapi ada orang yang dia dikasih singkong rebus anget-anget aja, itu sudah nikmat buat dia gitu. Dia mungkin nggak kenal burger, nggak kenal fried chicken, nggak kenal segala macam itu. Kenalnya singkong rebus, kenalnya oyom, kenalnya tempe atau tape, kenalnya begitu-begitu aja. Tapi begini nikmatnya luar biasa. Kayak kita ngelihat sehari-hari ada orang ngopi di sore hari, itu dia ngopi begitu aja, cuma kopi sama pisang rebus atau kopi sama nikmatnya luar biasa. Nah itu sebetulnya yang Allah sediakan buat kita itu adalah kepuasan itu. Nah itulah yang akan disediakan nanti di surga. Nah mendapatkan itu tidak boleh kita ukur dengan apa yang kita perbuat sekarang ini. Jadi dapatnya kapan? Dapatnya dari apa yang orang lain menilai, bukan kita sendiri yang menilai. Kalau orang lain menilai, nah itu tanda baik. Makanya contoh dalam sebuah hadis begini, ketika seseorang wafat, jadi dalam sebuah hadis itu dikatakan begini, marru bi janazah, ada satu jenazah lewat, ya. Fa asnau 'alaiha bi khairin. Saat itu banyak orang yang dilewati oleh jenazah itu ketika dibawa, itu memuji jenazah itu, menyebutkan kebaikan-kebaikan orang itu. Faqala Rasulullah wajabat. Lalu Nabi katakan orang ini pasti. Lalu kemudian marru bi janazah, ada jenazah lewat lagi, satu lagi lain. Fa asnau 'alaiha bisyarrin. Orang yang dilewati oleh jenazah itu kemudian mengatakan hal-hal yang jelek tentang orang itu. Siapa yang wafat itu? Oh si fulan. Oh si fulan itu ya, yang nggak pernah mau diajak ngaji. Oh yang nggak pernah mau sholat subuh. Oh yang nggak pernah sholatnya bolong-bolong melulu. Oh yang sama istrinya galak. Oh yang sama orang lain zalim. Oh dikenal orang lain seperti itu. Saat itu Nabi katakan wajabat. Jadi kalau orang yang pertama tadi jenazah lewat, itu orang lain menyebutnya siapa yang wafat? Si fulan. Oh si fulan yang suka sedekah. Oh si fulan yang suka nolong orang lain, yang ringan tangan. Oh si fulan yang suka berbagi. Oh si fulan suka ngajak jalan-jalan. Oh si fulan pokoknya yang sering ngundang kita makan, macam-macam lah hal-hal yang bersifat puji-pujian. Itu yang pertama. Nabi katakan wajabat. Faqila lahu, maka Nabi kemudian ditanya, ya Rasulullah, tadi jenazah lewat yang baik engkau katakan wajabat. Kalau jenazah yang katakan oleh orang lain buruk, engkau katakan juga wajabat. Ya. Apa itu ya Rasulullah? Nabi kemudian menjawab, ya, jenazah yang lewat kalian katakan baik, ya, orang ini maksudnya kata Nabi wajabat, orang ini pasti akan Allah masukkan ke dalam surga. Sementara ada jenazah yang lain yang lewat kalian katakan buruk, maka kataku tadi kata Nabi mengatakan wajabat, maksudnya adalah orang ini pasti akan masuk ke dalam neraka. Maka maksudnya adalah, ya, kata Nabi, antum syuhada'u lillahi fid dunya. Kalianlah saksi-saksi bagi Allah di dunia ini.
Jadi kita itu Pak, orang lain itulah saksinya orang ini mendapatkan rahmat atau tidak. Kita saksinya. Meskipun kita selalu bermohon kepada Allah, Allahumma gfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah jenazah ini dan rahmatilah jenazah ini. Tapi dengan sebab omongan orang sekitar menilai orang itu baik, maka kita adalah saksi-saksi dari penilaian Allah di akhirat. Jadi kalau kita ada ngomong orang ini pasti baik, maka di akhirat pun Allah nilai orang itu baik. Maka dari itu ya berlaku mungkin kata-kata ulama yang arif yang mengatakan kun fid dunya thayyiban wala tukhbiru ahadan bi annaka thayyibun. Ya. Jadilah kalian orang yang baik, berusaha jadi orang yang mukmin yang sejati, orang yang beramal soleh, berbuat saja berbuat. Jangan sempat mengatakan kepada orang lain ini saya orang baik. Jangan sampai kata-kata baik itu karena sebab dia ngomong ini saya orang baik loh gitu. Kalau dia bilang saya kan gini-gini rajin ke masjid loh, saya gini-gini, apalagi ini nanti musim kampanye itu banyak yang ngaku-ngaku itu saya ke masjid, malah yang nggak ke masjid foto dia di masjid, yang nggak sholat foto dia lagi sholat kan gitu. Itu banyak. Nah ini maksudnya adalah disuruh jadi orang baik, orang lain yang menilai. Nah itu begitu. Jangan kita yang ngaku kepada orang banyak, saya orang baik dengan ucapan kita. Ucapan itu tidak berlaku. Yang orang nilai adalah perbuatan kita. Jadi rahmat Allah itu bisa terjadi atas penilaian orang. Bisa ketika orang itu masih hidup, dan ketika wafat apalagi. Ketika wafat itu sudah pasti orang itu dinilai dari sebab itu. Ya. Saya kira itu wallahu a'lam bishawab.